Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Hari ini habis semua anak? Enggak, ada dua yang enggak masuk. Siapa lagi? Siapa yang tidak masuk? Ada sama aku Mayor. Oh iya, kenapa sakit ya? Iya. Sebelum kita memulai materi pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelasnya mohon dipimpin doa dalam hati. Dimulai. Selesai. Sudah ya. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian najis. Di halaman 45 pada bab najis di sini dijelaskan secara bahasa najis itu berarti kotoran atau sesuatu yang menjijikkan. Namun secara istilah najis tersebut ialah sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat Islam sehingga menghalangi sahnya ibadah seperti ibadah sholat, tawaf. Jadi semisal baju kita ataupun tempat yang ditempati oleh kita itu terkena najis, maka ibadahnya itu tidak sah. Terkait pembagian najis di sini berdasarkan tingkatannya, yaitu ada 3. Yang pertama ada najis mukhaffafah, ya. Dan yang kedua ada najis mutawassithah. Yang ketiga ada najis mughallathah. Najis mukhaffafah ini bisa dibilang najis ringan. Kenapa begitu? Karena najis ini yang tingkatannya paling ringan dan cara mensucikannya itu paling mudah. Nah, contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI dari ibunya. Cara mensucikannya, najis mukhaffafah itu cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis sampai merata. Jadi tidak harus dialirkan ya. Jadi kalau mensucikan najis mukhaffafah, semisal anak-anak kalau di dekat rumahnya semisal menggendong bayi saudaranya semisal, terus bayi tersebut kan ini masih berumur 2-3 bulan, itu kan belum makan, masih cuma air ASI dari ibunya. Nah, terus bayinya kencing ya di anak-anak, kalian cukup memercikkan air, tidak usah dialirkan, jadi itu sudah suci. Jadi cara mensucikan najis mukhaffafah itu seperti itu. Yang kedua, di sini najis mutawassithah, bisa dibilang dengan najis yang sedang. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Di sini najis mutawassithah itu tingkatannya berada di tengah-tengah. Contohnya seperti kotoran manusia dan hewan. Air kencing kecuali bayi laki-laki, berarti kalau sudah bukan bayi itu misalkan kencing orang dewasa itu berarti termasuk najis mutawassithah. Darah, nanah dan juga muntahan ya. Selanjutnya ada bangkai.
kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang. Itu kan kalau bangkai ikan itu bisa dimakan anak-anak ya. Selanjutnya minuman keras atau khamr itu termasuk najis mutawassithah. Cara mensucikannya bagaimana anak-anak? Di sini harus dibasuh dengan air yang mengalir sampai warna, bau dan rasanya itu hilang. Contoh ya, pengalaman kalian semisal sholat nih di masjid. Nah, gak sengaja ada kotoran ayam. Gimana tuh? Jadi pertama kita harus mengambil kotoran yang padatnya dulu, dihilangkan. Kemudian dibuang ya sampai tidak terlihat warna dan juga baunya itu tidak tercium ya, rasanya juga hilang. Baru dibasuh dengan air yang mengalir seperti itu. Jadi kalau najis mutawassithah itu dialirkan air saja sampai warna dan juga bau dan rasanya itu hilang ya. Selanjutnya najis mubalaghah. Najis mubalaghah ini najis yang paling berat anak-anak. Jadi contohnya najis mughalladah di sini yakni sesuatu yang berasal dari anjing dan babi, baik air liurnya, kotorannya, maupun bagian tubuh lainnya itu najis. Cara mensucikannya bagaimana najis mughalladah itu? Jadi di sini wajib dibasuh sebanyak 7 kali dan salah satu basuhannya dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Jadi semisal contohnya Febri ya, misalkan di rumahnya bapaknya punya anjing. Nah terus Febri main dan gak sengaja anjing tersebut menjilat kakinya Febri. Gimana cara mensucikannya? Katanya ibu tadi dibasuh sebanyak 7 kali. Dan salah satu basuhannya dicampur dengan tanah ataupun debu yang suci. Dilanjut ya anak-anak. Selanjutnya ada pembagian najis berdasarkan sifatnya. Di sini khusus untuk najis mutawassithah saja dan dibagi lagi menjadi 2 berdasarkan wujudnya. Yang pertama di sini najis ainiyah. Apa itu najis ainiyah? Itu najis yang masih ada wujudnya, tahu terlihat warnanya, tercium baunya, tahu terasa rasanya. Contohnya kotoran ayam yang masih basah di lantai. Dan kedua ada najis hukmiyah. Apa itu? Najis yang diyakini adanya tetapi sudah tidak ada wujud bau, warna maupun rasanya. Contohnya bekas air kencing yang sudah kering di pakaian dan tidak berbau lagi. Apa saja macam-macam najis? Apa saja? Masih ingat gak apa itu najis mukhaffafah, mutawassithah dan juga mughalladah? Ingat. Apa itu najis mukhaffafah? Najis yang ringan. Yang mutawassithah najis apa? Najis yang sedang. Dan terakhir najis mughalladah apa? Najis yang sedang.
kalian diskusi. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan perwakilan ya, akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Juga pembagian kelompoknya akan dibagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok laki-laki dan di sini ada kelompok perempuan. Ayo dibagi dah. Pindah yang laki-laki ke sana, yang perempuan di sini. Ibu akan kasih lembar diskusinya ya. Ibu bacakan untuk soal studi kasus kelompok 1. Ini untuk kelompok yang perempuan. Saat jam istirahat, seekor cicak jatuh dan kotorannya mengenai lantai masjid yang biasa digunakan untuk kalian sholat, biasanya sholat zuhur ya. Kebetulan kotoran tersebut sudah kering dan tidak berbau. Seseorang hanya mengambil kotoran padatnya saja dengan tisu, lalu langsung melaksanakan sholat di titik tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah tindakan seorang tersebut benar? Bisa dijelaskan status kesucian lantai tersebut dan cara yang seharusnya dilakukan. Coba. Untuk soal studi kasus kelompok 2, pertanyaannya, Budi memiliki sebuah ember berisi air penuh di teras rumah. Tanpa sengaja, seekor anjing lewat dan menjilat air di dalam ember tersebut. Budi kemudian membuang airnya, mencuci embernya dengan sabun hingga wangi, lalu mengisinya kembali untuk berwudu. Pertanyaannya di sini, bolehkah air di ember tersebut digunakan untuk berwudu? Nah, di situ jelaskan alasannya. Oke, nanti selamat mengerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah anak-anak, waktunya udah habis. Ya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Tersebut salah dan lantai tetap dianggap najis. Jadi meskipun kotoran padatnya sudah hilang, kaca menempel di lantai masih mengandung najis. Dalam fikih, mengambil benda najisnya saja belum cukup untuk menyucikan tempatnya. Cara benarnya di sini, menurut diskusi kelompok kita, setelah kotoran padat diambil, lantai harus disiram atau dibasuh dengan air yang suci dan menyucikan sampai bekasnya hilang. Atau jika sudah tidak ada bau, warna, dan rasa, cukup diambilkan air bekasnya. Ya, jawaban hasil diskusi kelompok 1 menurut ibu itu sudah benar. Jadi cara mensucikan kotorannya itu diambil dulu kotoran padatnya, diambil, kemudian jika sudah tidak ada kotorannya, sudah tidak terlihat warna dan juga bau, itu bisa disucikan, bisa disiram dengan air. Ya, bisa juga dikasih sopling ya biar harum. Itu kan juga baunya kalau masih cekat itu nggak bisa, najisnya masih tetap
Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Ayo maju ke depan. Ya. Tidak boleh, kulir tersebut masih berstatus najis mughalladah. Najis dari ini termasuk najis berat, najis mughalladah. Sabun tidak bisa menggantikan kedudukan tanah dalam proses penyucian menurut hukum fikih. Cara yang benar di sini setelah diskusi kelompok kita, ember tersebut harus dibasuh sebanyak 7 kali. Dan setelah satu di antaranya wajib menggunakan air yang dicampur dengan tanah atau debu. Baru setelah itu ember dianggap suci dan boleh digunakan kembali. Ya, betul jawabannya, betul sekali. Jadi najis mughalladah itu kan najis berat. Kita sudah dijelas anjing, tidak hanya dibilas 1 kali saja, jadi harus dibilas 7 kali. Jadi itu sudah termasuk suci. Jadi boleh dipakai untuk berwudu. Ya. Sudah ya. Oh ya sudah, tepuk tangan buat kelompok 2 ya. Anak-anak, karena waktunya sudah habis, saya rasa anak-anak ini sudah paham terkait macam-macam najis yang sudah dijelaskan Bu Guru. Ya. Ya. Semoga bermanfaat, selalu jadi anak yang berprestasi. Iya. Bermanfaat bagi masyarakat. Semoga nanti bisa jadi anak yang